Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Yes dimana saja berada yang berbahagia, pertama marilah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini membahas masalah sunah sebelum masuk waktu sholat. Ini sunat sebelum masuk sholat. Jadi banyak kesunatan, namun yang lebih fokus yang akan dibahas sore hari ini yaitu disebutkan wasunanuha qabla duhuli fiha syai'ani al-adzanu wal iqamah. Sunat sebelum masuk waktu sholat itu ada dua. Pertama yaitu adzan, yang kedua iqamah. Adzan iqamah itu sudah maklum. Siapapun itu tahu namanya adzan ya kayak gitu, qomat ya kayak gitu. Namun yang perlu kita pahami bahwa merupakan suatu kesunatan adzan dan iqamah ini dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Pengertian daripada adzan itu apa sih? Al-adzanu fil lughati al-i'lam. Adzan menurut bahasa yaitu pemberitahuan. Wa fi syar'i dzikrun mahsusun. Dzikrun mahsusin syar'iyyin lil i'lami bis sholati mafruḍah. Adapun adzan menurut hukum syara yaitu menyebutkan sesuatu di dalam syara untuk memberitahu dengan sholat yang difardukan, dengan sholat fardu. Jadi jelas kita bisa ditarik kesimpulan bahwa adzan adalah suatu panggilan yang menunjukkan tanda itu sudah masuk waktu sholat. Itu adzan. Maka adzan itu dikumandangkan harus sudah masuk waktu sholat. Seperti masuk zuhur seumpamanya jam 12. Adzan ya harus dilakukan mulai jam 12. Jangan sebelum jam 12, jam 12 kurang 5 seumpama itu sudah adzan. Padahal belum waktu zuhur. Atau maghrib seumpamanya jam 6. Ini jam 6 kurang 10 menit sudah adzan. Itu tidak boleh. Bahkan orang yang adzan sebelum waktu masuk waktu sholat itu bukanlah adzan biasa, tapi itu termasuk adalah setan gitu. Itu demikian. Jadi adzan itu dikumandangkan kalau memang sudah benar-benar masuk waktu sholat. Tujuannya apa? Untuk iklam, untuk pemberitahuan bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Wal adzanu wal iqamatu masru'ani bil kitab was sunati wa ijma'il ummah. Bahwa dasarnya adzan dan iqamah itu ada di dalam kitab dan ada di dalam sunnah juga menurut kesepakatan para ulama. Jadi sudah kuat dasarnya. Qur'annya ada, sunnahnya juga ada, ijma ulama juga sudah sepakat. Ini sudah maksur, sudah berlaku dimulai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan barang baru. Adapun kalimatnya itu ya sudah, istilahnya itu sudah masyhur.
sudah ditentukan dari zaman Nabi, dari zamannya mulai muadzin yang terkenal yaitu sahabat Bilal. Adzannya kalimatnya kayak gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 1 kali. La ilaha illallah itu kalimat yang dibaca ketika adzan dari zaman dulu. Itu tidak ada perubahan. Ya maaf, mungkin belum lama kemarin kan agak viral yang adzan di situ hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad. Ulama berkomen banyak. Bagaimana itu menyalahi aturan. Karena kalimat adzan dari zaman dulu sudah ditentukan. Dan kalau kalimatnya sama, tapi ada pun mungkin nada lagu dari tiap daerah mungkin berbeda, silahkan. Itu kalimatnya itu sudah ma'thur. Begitu juga kalimat iqamah. Kalimat iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatus shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak boleh dirubah. Kalimatnya gitu. Itu kan kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, di sana disebutkan tidak boleh mengubah kalimat iqamah tersebut sekalipun iqamah tersebut dilakukan untuk orang yang mati. Tidak boleh diganti dengan qad qamatil qiyamah, tapi harus dengan qad qamatil shalah. Karena kalau diganti dengan qad qamatil qiyamah berarti mengubah sighotnya adzan. Berarti merubah sighotnya, ya sighotnya iqamah. Harus qad qamatil shalah. Nah, ini berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa idza nadaitum ilas shalah, ketika kalian semua mengajak untuk melakukan sholat. Ini dasar Al-Qur'annya. Atau ayat lain, idza nudiya lis shalah, ketika dipanggil untuk melakukan sholat. Adapun hadis yang menerangkan tentang adzan dan iqamah itu banyak. Seperti hadis dari Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu berkata, Rasul berkata, idza hadaratus shalat falyu'addin lakum ahadukum wal yu'ammikum akbarukum. Rawahu Syaihani. Dalam hadis sebutan yang artinya, ketika datang waktu sholat, maka hendaklah adzan di antara kalian semua. Salah satu di antara kalian adzan dan imam, dan menjadi imamlah orang yang lebih akbarukum, yakni orang yang lebih tua. Di sini tataran imam ada yang lebih tua, ada pertama yaitu a'lamukum, orang yang lebih alim, orang yang lebih tua. Ini ada tatarannya, tidak sembarangan menjadi imam. Dalam rangka di sini menghormati dan juga untuk keafdolan menjadi imam. Itu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun sekarang tadi di depan disebutkan, di situ hukumnya adalah sunnah adzan. Fa'adana thumma uqima wa huma sunnatun ala sahih. Adapun di sini adzan lalu iqamah itu hukumnya sunnah. Adzan dan iqamah ini hukumnya sunnah. Dan ada kesunatan bagi muadzin dan
orang yang koma, itu di dalam kitab lain disebutkan bahwa sunatnya orang yang iqomah juga disunatkan, yaitu orang yang adzan. Dalam arti orang yang iqomah sama dengan orang yang adzan. Kadang-kadang ini terjadi, yang adzan dengan yang iqomah itu dua orang atau belain orang. Kalau adzan satu, yang iqomah satu. Ini sunatnya. Sunatnya itu yang adzan dengan yang iqomah itu satu orang. Karena apa? Di sini kok ada kesunatan segala sebaiknya satu orang? Karena menunjukkan di situ dengan adanya satu orang, biar mereka itu istilahnya apa ya, runtut, urut di dalam melakukan suatu sunat tersebut. Karena adanya adzan dan iqomah, suatu perbuatan sunat yang di situ berurutan. Sunat adzan juga disunatkan untuk iqomah. Alangkah baiknya andai kata muadzin dengan yang iqomah itu adalah satu orang. Nah, di sini disebutkan wahuma sunatun ngala sahih, hukumnya adzan dan iqomah menurut hadis sahih itu adalah hukumnya sunnah. Wakila fardu kifayatin, wakila huma sunnatun fi haril jum'ah. Fi haril jum'ah wa fardu kifayatin fiha. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adzan itu fardu kifayah. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adzan itu adalah sunnah kecuali hari Jumat, karena adzan hari Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ulama ada yang mengatakan adzan itu hukumnya sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Sunnah andai kata sholat fardu biasa, fardu kifayah kalau di situ sholat Jumat. Nah, di sini bagaimana mengikuti yang mana? Pokoknya mengikuti yang lebih masyhur menurut kebanyakan pendapat ulama, hukumnya yaitu sunnah, biar tidak mengikuti hukum yang lebih berat. Ya, kalau hukumnya fardu kifayah, jikalau di masjid tidak ada muadzinnya, tahu-tahu waktunya sudah sore, sholat berjamaah tanpa adzan, berarti kan dosa kita sholat jamaah tidak dilakukan adzan. Itu kalau fardu kifayah. Tapi kalau sunnah, adzan akan lebih baik. Tidak adzan tidak mengurangi keabsahan terhadap sahnya sholat dan tidak menyebabkan dosa. Kecuali di situ katanya fardu hari adzan hari Jumat. Wa qadiyatul kalami syaikh annahuma laisa bisunatin fi ghairil maktubah wa huma kadzalika yusyari'ani fil mangdurah wal janazah wala sunanun. Nah, di sini menurut pengarang kitab ini bahwa annahuma laisa bisunatin, yang keduanya itu bukan sunat fi ghairi maktubah, kecuali di situ selain sholat wajib. Selain sholat wajib itu tidak sunnah, berarti sunatnya adzan dan iqomah itu pada sholat wajib. Wa huwa kadzalika fala yusyari'ani fil mangdurah, tidak disyariatkan adzan dan iqomah bagi sholat yang dinadari, sekalipun sholatnya wajib. Wal janazati, dan sholat zanazah, dan juga beberapa sholat sunat. Di sini tidak disyariatkan sunat adzan bagi sholat wajib seperti sholat janazah. Sholat janazah tidak disunatkan adzan. Maka ketika mau sholat janazah tidak adzan terlebih dahulu, langsung saja. Tidak, walaupun sholat janazah itu hukumnya wajib fardu kifayah, tapi tidak sunat adzan. Atau juga sholat yang dinadari, sholat wajib, tapi karena nadar, maka di sini menjadi wajib. Nah, di situ pun tidak disunatkan untuk adzan. Juga sholat sunnah
lainnya, seperti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, atau sholat istisqa. Padahal sholat tersebut dilaksanakan oleh banyak orang. Ya, sholat Idul Fitri melebihi sholat Jumat. Sholat Idul Adha juga melebihi jamaah sholat Jumat lebih banyak. Tapi tidak disunatkan adzan terlebih dahulu. Ya, sekarang seandai kata sholat jenazah, sholat sunat lain, itu kok dilakukan adzan fiha al-jamangah ka'idi wal kusi wal istisqa wa tarwihi li adami wurudiha fi dzalika. Lihat, seandai kata dilakukan, itu tetap tidak mendapatkan kesunatan. Seperti sholat istisqa, sholat tarwih. Ya, sekarang sholat tarwih yang biasa kita laksanakan, kan ada adzan, ada sunat. Adzan tersebut bukan untuk adzan sholat tarwih, tapi kan adzan untuk sholat isya. Lihat, seandai kata sholat isya itu dipisah dengan sholat tarwih, bisa saja habis sholat isya lalu berhenti dulu istirahat pada pulang, nanti setelah jam 10-an berdatangan lagi ke masjid seumpamanya sholat tarwih. Kan bisa saja sholat tarwih itu tidak harus dilaksanakan setelah persis setelah sholat isya persis. Boleh dilaksanakan malam seumpamanya sholat sendirian, habis capek lah pulang dari bepergian di malam Ramadan jam 10 baru pulang, di masjid sudah ketinggalan sholat tarwih sendiri atau rombongan, ada berapa orang sholat tarwih, itu tidak sunat adzan. Kalau ketika sholat yang kita laksanakan di masjid-masjid di musola kok ada adzan, itu bukan untuk sholat tarwih. Adzan tersebut adalah sholat isya. Lah, umumnya di Jawa itu kalau sholat tarwih habis sholat isya langsung diteruskan dengan sholat tarwih. Seandai kata tidak diteruskan, ya tidak masalah. Yang penting tidak boleh melebihi waktu, lewat waktu di situ sholat, waktu untuk sholat isya. Sebenarnya jam 3 masih bisa sholat tarwih, asalkan belum masuk waktu subuh. Itu masih waktu sholat isya, boleh kapanpun sempatnya. Gitu. Nah, di sini bagaimana andai kata sholat sunat tersebut dilaksanakan adzan dan iqomah, maka itu tidak termasuk sunat karena tidak ada tuntunannya dan tidak ada wurudiha fi dzalika. Untuk semua itu tidak ada dasarnya. Jadi sekalipun sholat wajib seperti sholat jenazah, sholat jamaah yang dilakukan dengan orang banyak seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, tarwih dan lain sebagainya, itu tidak termasuk sholat yang disunatkan untuk adzan dan iqomah. Summa sholatul maktubah ingkana maktubatan fi jamaah rijalun fala khilafun fil istibabil adzanilaha. Adapun sholat wajib yang dilaksanakan berjamaah itu tidak ada perbedaan pendapat di dalam kesunatan adzan dan iqomah. Jadi kalau sholat wajib berjamaah semua ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Sementara itu dulu, monggo. Terima kasih kepada Ustaz Muharudin ya, terkait dengan tema beberapa sunnah sebelum sholat. Anda WhatsApp ataupun SMS di 0812 2665 774. Dan saya pernah sholat pas